salah satu kekuatan umat Kristiani Katolik itu adalah Ekaristi. Bagaimana Romo melihat pergulatan masalah penyakit penderitaan dengan Ekaristi supaya umat itu melihat ada kekuatan besar, kekayaan besar dalam Ekaristi Kudus itu untuk memperoleh kesembuhan, masalah penderitaan dan seterusnya. Jadi saya melihat luar biasa itu di YouTube ada khotbah pendeta namanya pendeta Benny Hinn. Ya, orang penyembuh yang terkenal di Amerika. Dia mengatakan, saudara-saudara sekalian, di gereja Katolik itu lebih banyak orang sembuh daripada di gereja Protestan. Ada di YouTube. Oh ya? Karena apa gitu? Karena mereka menerima Yesus yang hadir dalam tubuhnya, dalam hosti suci. Sedangkan kita, dia mengatakan, kita hanya menganggap bahwa hosti itu hanya lambang, tapi bukan Yesus. Ya, saya lupa di YouTube mana, tapi itu ada. Ada ya. Menarik bahwa, terima kasih Pak Pendeta, engkau menyadarkan saya bahwa ini sungguh tubuh Kristus. Dan kehadiran Tuhan sungguh nyata. Dalam Ekaristi ada mujizat yang terbesar. Yang selalu terjadi adalah ketika Romo berdoa mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah. Itu mujizat. Ya. Yang kalau kita sadari kita sungguh-sungguh menerima tubuh dan darah Kristus, maka tubuh kita juga menjadi sehat. Darah kita juga menjadi sehat. Apalagi kita diberi Roh Kudus yang menguduskan kita. Jadi dan persekutuan dalam Ekaristi bukan hanya persekutuan dengan umat yang hadir, tapi itu persekutuan dengan para kudus. Betul. Ya. Jadi saya selalu mengatakan pada banyak anak indigo yang sering melihat setan, bilang, kamu kalau punya kemampuan untuk melihat hal-hal yang gaib, jangan lihat setan dong. Itu kamu salah gaul. Oh iya. Kamu harus lihat Bunda Maria, lihat para malaikat, lihat para kudus. Dan kita diberi persekutuan para kudus itu supaya kita bergaul dengan para kudus. Sehingga kamu sekarang akan menceritakan, saya lihat Tuhan datang, malaikat Tuhan datang. Ya, karena kecenderungan orang takut itu lucu. Saya seringkali memberkati rumah yang katanya ada setan. Dan saya berdoa untuk membersihkan, mengusir. Nah, setelah itu biasanya umat akan bertanya, Romo tadi setannya berapa? Sudah pergi atau belum? Iya kan? Kok nggak ada yang datang nanya, Romo tadi yang datang siapa? Malaikat siapa? Apakah Bunda Maria datang? Fokusnya ke setan malah. Iya. Ya, padahal kita kan selalu mengajak umat, mari mengarahkan hati pada Tuhan. Sudah kami arahkan. Oh, itu bohong. Kita masih mengarahkan hati pada setan. Karena ketakutan. Iya. Maka Ekaristi bagi saya itu luar biasa. Itu mujizat yang harus disadari. Kita sadari bahwa saya banyak sekali mengalami mujizat dalam Ekaristi. 3 minggu yang lalu ada seorang bapak stroke. Dan bapak itu tidak mau lagi ke gereja. Dia marah sama Tuhan. Online pun nggak mau. Saya nggak mau. Akhirnya karena pergulatan penyakitnya nggak bisa menerima. Nggak bisa menerima. Ya, bahwa dia bisa sakit. Saya kan orang baik, kok sakit seperti ini. Akhirnya anaknya mengatakan, oke lah, ini ada misa online, Romo Radi bikin misa penyembuhan. Bapak boleh ikut sambil tiduran, sambil apa saja, tapi ikut saja ya. Nah, anaknya kemudian menulis permohonan yang saya heran waktu saya bacakan permohonan itu dan saya sebut nama bapak itu. Tiba-tiba bapak itu bangun dan sembuh. Luar biasa. Iya. Begitu namanya disebut dia
merasa Tuhan inilah yang menjamah Menyapa, dia. menjamahnya. Iya, itu luar biasa. Saya bilang, wah, ya siapa mengira gitu hanya lewat misa online Tuhan juga masih bekerja. Romo, mungkin bagaimana pesan Romo kepada umat yang ketika menghadapi pergulatan, penderitaan, sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi tetap masih sakit dan mengalami penderitaan, bagaimana mereka supaya tidak kecewa dengan Tuhan? Jadi saya mengatakan banyak umat tuh hanya berdoanya hanya permohonan. Permohonan. Ya kan? Permohonan, mohon kehendak Tuhan. Ya itu salah satu jenis doa saya katakan. Tapi maukah kamu berdoa bukan memohon kehendak Tuhan, tapi melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Ya, pergilah, sembuhkan orang sakit, usirlah setan-setan, ampunilah orang-orang berdosa. Jadi lakukanlah itu. Itu kehendak Tuhan. Jadi rumusannya lantas dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Ya, saya tidak lagi mengatakan aku mohon supaya Romo Alfon disembuhkan. Tapi dalam nama Yesus dan kuasa Roh Kudus aku menyembuhkan Romo Alfon. Ya, atau sembuhlah Romo Alfon dari penyakit-penyakitnya. Ya, pergilah setan yang ada dalam dirinya. Jadi ini lebih imperatif, ya lebih memerintah, karena kita hanya mau, ya kita nggak mampu sebetulnya menyembuhkan. Maka kalau saya mengatakan aku menyembuhkan, orang mengatakan itu kok jadi sombong. Bukan, ini aku hanya melakukan kehendak Tuhan. Aku hanya mau melakukan untuk menguduskan orang ini. Ya kalau nggak mau mengatakan menyembuhkan, mengusir setan, menguduskan dari roh jahat, menguduskan dari penyakit, menguduskan dari dosa-dosa orang itu. Bahkan kita bisa self healing dan self exorcist. Ya ini juga harus kita lakukan. Kita mandi sebetulnya kita membersihkan diri kita. Ya, maka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, sambil mandi saya menguduskan diriku dari semua penyakit, kelemahan misalnya. Bisa juga. Ya. Bahwa kita diberi Roh Kudus untuk kekuatan menguduskan dari dosa, penyakit, dan roh jahat. Sehingga kalau kita meyakini ada kuasa di dalam diri kita, dan kita melakukan kehendak Tuhan, maka terjadi mukjizat. Nah, ini suatu cerita yang bagi saya istimewa, udah lama sekali. Ada seorang ibu yang kanker rahim, dan dia sudah putus asa. Uangnya udah habis, rumahnya udah terjual, nggak punya duit lagi untuk berobat. Dan dia datang pada saya, Romo, saya udah siap mau meninggal. Saya sudah habis-habisan. Karena itu saya minta doa Romo supaya saya bisa meninggal dengan damai. Orang ini memang masih punya harapan kepada Tuhan, yaitu harapannya terakhir meninggal dengan damai. Terus saya katakan pada ibu itu, Bu, boleh nggak sebelum ibu meninggal dengan damai, ibu mendoakan semua orang-orang yang dikenal atau nggak dikenal, mungkin yang pernah bersama-sama berobat di Darmais, doakanlah orang yang sakit kanker rahim, mohonkan dia kemurahan Tuhan, pengampunan Tuhan, mohonkan dia, ya, ibu memohon aja dan mendoakan supaya orang sembuh. Ya. Sehingga ibu ada jasanya, saya bilang. Dan bisa juga menguduskan dari penyakit. Apa yang terjadi 3 bulan kemudian saya bertemu ibu itu masih hidup dan dia segar. Luar biasa. Dan dia mengatakan, Romo, saya dinyatakan oleh dokter sembuh.
Aneh kan, dia tidak mendoakan dirinya sendiri, dia mendoakan orang lain. Tapi karena dia mendoakan orang lain, dia mungkin ada sukacita bisa berguna. Ya, akhirnya dia sendiri kesembuhan. memperoleh kesembuhan juga. Dan menurut saya, ya kadang-kadang kalau kita mendoakan diri kita sendiri kan kita kadang-kadang maksa. Harus Tuhan, harus. Iya, iya. Tapi kalau untuk orang lain kita akan lebih legowo, lebih tulus mungkin. Dan akhirnya malah sembuh juga. Iya, iya, iya. Jadi roh Tuhan yang telah diberikan kepada kita ini harus kita kembangkan, harus kita berikan pada orang lain. Kita telah mendapat dengan cuma-cuma, maka berikanlah kepada orang lain dengan cuma-cuma. Ya kan, jangan cuma-cuma, jangan mengharapkan uang, jangan mengharapkan apapun. Pokoknya saya hanya melakukan dan membagikan kasih Tuhan yang telah kita terima. Ya, ya, ya. Di akhir video ini mungkin ada sedikit ungkapan kasih Tuhan kepada umat yang mungkin sekarang mengalami pergulatan, masalah penyakit, penderitaan apapun yang mereka alami. Jadi saya bersyukur pada Tuhan karena saya banyak bergaul dengan orang-orang sakit sejak saya ditabiskan sampai sekarang. Ya. 37 tahun. Iya. Luar Bahkan biasa. hadiah tabisan yang luar biasa. Itu ketika saya mau ditabiskan ada seorang ibu ini Katolik, suaminya belum. Dan dia mengatakan, Romo, nanti pada waktu tabisan tolong Romo doakan suami saya. Saya percaya bahwa ketika Romo ditabiskan jadi imam, Romo berdoa apa saja pasti dikabulkan. Wah, baik Bu. Kenapa suami Ibu? Dan kita diajak ke rumahnya, suaminya itu udah hanya diem, kosong. Ya. Ya, tidak mau makan, tidak mau mandi, hanya masih merokok terus. Ya oke Bu. Itu masih tetangga desa di Jogja. Jadi setelah saya tabisan, seminggu kemudian saya pulang ke rumah untuk misa pertama. Dan luar biasa Bapak itu sudah rapi dengan pakaian yang bagus, duduk di depan sendiri. Dan dia mengatakan, Romo saya minta nanti Romo membaptis saya. Luar biasa. Itu hadiah tabisan. Hadiah tabisan. Maka saya bersyukur bahwa penderitaan ini justru menimbulkan banyak kerinduan pada Tuhan. Ya, paling banyak orang memanggil nama Tuhan ketika dia menderita. Jadi saya bersyukur bahwa Tuhan pakai saya untuk mengasihi orang-orang yang menderita, sakit apapun, ya, dan persoalan apapun. Dan saya tahu disitulah mereka mengalami Tuhan dan banyak orang menjadi mengikuti Yesus karena melalui saat-saat yang susah. Jadi ada harapan di sana yang besar, ada kerinduan kepada Tuhan. Jadi mengapa kita tidak banyak menolong orang-orang yang merindukan Tuhan, sehingga mereka mengenal Tuhan dari pelayanan kita. Ya. Itu yang luar biasa yang harus kita tangkap. Dan jangan takut kita untuk menguduskan dari penyakit, dari roh jahat dan dari setan. Ya, bagi saya iman ya just do it, kerjakan saja. Ya, karena kita memang harus mengandalkan Tuhan semata karena kita nggak mampu. Belum pernah di filsafat teologi diajarin bagaimana menyembuhkan dan mengusir setan. Iya. Tapi dari pengalaman saya melalui para imam, dan imam itu memang tugasnya menguduskan, itu luar biasa. Ya. Maka saya harapkan juga banyak para imam yang menguduskan penyakit roh jahat dan dosa-dosa. Sehingga saya sering kali bayangin, wah kalau semua orang kudus itu gimana ya dunia.
pasti indah banget ya. Gitu. Terima kasih Romo Rohadi. Semoga saudara-saudari diberi kekuatan dan memperoleh kesembuhan dari segala macam penderitaan apapun. Semoga suatu saat Romo Rohadi bisa melakukan, kita ngatur jadwal untuk misa penyembuhan di paroki Santo Silvester di Kesupan di Bali ini. Terima kasih Romo Rohadi, selalu Supaya sehat. banyak orang yang menjadi penyembuh. Penyembuh. Iya. Terima kasih Romo. Terima Selalu kasih. sehat selalu, berkah dalam.